Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama dengan Sang Praja Channel. Kali ini Sang Praja Channel akan menguak secara goib dari perbincangan kita. Kita akan menguak tentang fitnah akhir zaman, termasuk konflik antara Palestina dan Israel. Nah, ini orang-orang yang mendukung atau yang tidak suka dengan Palestina itu termasuk golongan orang yang mana? Nanti kita akan kuak bincang-bincang melalui sisi goibnya. Jadi konten ini bisa dipercaya bisa tidak itu tergantung keyakinan Anda masing-masing. Jika ada kebenaran itu memang hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita membuat konten, saya akan sapa dulu untuk para subscriber, para penonton, para pemerhati. Terima kasih sudah mendukung channel kami sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih para subscriber semua yang menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki. Yang saat ini lagi sakit diangkat penyakitnya, dan yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodohnya. Ada tambahan? Langsung saja. Oh ya, ini mungkin tambahan sedikit untuk produk Al Husaini ini kan sudah mau ditutup ya. Sudah mau ditutup. Jadi jika barangnya tidak ada, memang itu menghabiskan stok ya. Jadi sudah tidak produksi lagi. Belum untuk sementara. Untuk sementara ini ya. Nanti kalau memang produksi ya kita kabarin. Jadi stoknya mungkin terbatas. Untuk yang ingin mempunyai produk Al Husaini silakan saja langsung japri admin yang ada di kolom deskripsi. 3 admin di situ, nanti bisa pilih salah satu untuk pemesanan. Nanti bisa japri dan kita akan kirim ya nanti langsung dari majelis pusat. Ya mungkin itu aja pemberitahuan dari Sang Praja Channel masalah produk Al Husaini. Kita langsung aja ya. Mungkin Pak Ustadz menjadi pawang ya, jadi gantian mediator. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadirkan dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Saya hadirkan bangsa goib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman dan tanda-tanda perang antara Palestina dengan Israel, bisa hadir dan menjelaskan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Monggo silakan masuk sinkron menyesuaikan dengan jasad. Bila penyusup dari dalam dan dari luar semuanya keluarkan, cabut sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa kalau saya boleh tahu? Panglima perang. Saya pertak dulu, nggih, dengan Silakan. Bismillah. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Bila bukan yang asli yang masuk, keluarkan, cabut, lemparkan ke atas sekarang juga. Terima kasih sudah hadir ke sini. Mohon maaf sekali lagi saya tidak sopan sudah menghadirkan jenengan yang lagi tugas. Ada keperluan apa? Saya mau sedikit bertanya ini untuk wawasan dari bangsa manusia tentang fitnah akhir zaman itu menurut sudut panjenengan itu bagaimana gitu loh, yang sudah masuk menyusup di tubuh-tubuh manusia. Silahkan dijelaskan, Mbah.
Mohon izin untuk Nggih. menjelaskannya. Nggih, silakan, Mbah. Benar sekali. Ya. Sekarang sudah mulai muncul fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Salah satunya fitnah Dajjal yang masuk mempengaruhi pikiran orang untuk mengikuti hawa nafsunya menjadi pengikutnya. Di zaman yang sekarang ini, awal muncul dari peperangan yang terjadi saat ini antara kaum muslimin dan Yahudi, atau yang disebut dengan bangsa Israel dan Palestina. Awal mulainya muncul fitnah-fitnah akhir zaman dengan munculnya peperangan ini. Dajjal tidak akan terima jika kaum muslimin memenangkan peperangan ini, karena ada yang membantu, salah satunya yaitu imam akhir zaman, atau yang disebut dengan Imam Mahdi. Di dunia ini akan terdapat dua golongan, termasuk yang mana manusia itu mengikutinya. Satu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, menyembah atau menjadi pengikut Dajjal. Sudah jelas jika orang-orang yang membantu atau mengidolakan bangsa Israel, pasti dia pengikut salah satu dari Dajjal. Dan orang yang membantu Palestina, pastinya dia pengikut imam akhir zaman. Sudah jelas dari situ orang bisa membaca siapa pengikut Dajjal sebenarnya. Itu masih fitnah kecil, belum termasuk besar. Jika yang sudah fitnah besar, mungkin umat manusia tidak akan mampu karena terlalu menggoyahkan iman. Besar sekali ujiannya. Jenengan tadi kan juga menjelaskan tentang perang. Apa itu termasuk salah satu tandanya beliau Imam Mahdi itu, tanda-tanda akan keluar atau bagaimana, Mbah? Ya, benar. Ini sebagian pasukannya membantu perjuangan kaum muslimin mempertahankan keimanan, mempertahankan negaranya demi penjajahan atau kaum Yahudi yang ingin menguasai, menghabiskan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Sekarang banyak orang berkedok, agama dijadikan kedok hanya, tapi batinnya sama sekali kosong.
Itu salah satu ciri pasukannya Dajjal. Jadi sekarang bisa diketahui orang itu sekarang muslim, sore bisa menjadi kafir. Banyak orang-orang berdakwah tapi batinnya condong membela orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Agama hanya dijadikan kedok saja. Jadi sudah pasti orang yang mendukung membela Israel itu salah satu penyembah Dajjal. Fitnah-fitnah akhir zaman yang sekarang sudah mulai muncul, memasuki pikiran orang, merubah kita keyakinan orang. Gampang sekali sekarang. Jenengan tadi juga bilang itu dari sudut jenengan menyampaikan itu fitnah akhir zaman ini ada lagi yang lebih besar, Mbah. Ya, Apa itu, Mbah? Bisa diuraikan sedikit saja, Mbah. salah satunya kemunculannya. Jadi Imam Mahdi nanti mempunyai tugas menjadi panglima untuk memberantas musuh-musuhnya, dan Dajjal tidak akan terima. Tapi sekarang belum, hanya mungkin pasukannya yang diturunkan saja, tapi sudah mulai. Salah satu cirinya seperti itu. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan, monggo. Silakan. Sebenarnya banyak. Kalau saya ceritakan tidak akan selesai fitnah akhir zaman. Hanya yang sekarang saja, di zaman ini saja yang saya ketahui. Dari situasi saat ini berarti. Ya, seperti peperangan yang terjadi saat ini. Jadi orang itu sudah jelas dari melihat orangnya saja. Jika orang itu membela kaum Yahudi atau bangsa Israel, itu adalah penyembah Dajjal, pasukannya Dajjal. Ada lagi, Mbah, monggo kalau mau disampaikan. Mungkin hanya itu. Tapi yang terpenting sekarang ini, kuatkan keimanan. Tidak usah ikut sana sini. Perbagus ibadahmu. Ajaklah orang untuk berbuat baik. Ya, terima kasih, Mbah, sudah sudah menyampaikan sedikit tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal, dan sedikit tentang bocoran atau tanda-tanda akan lebih besar lagi fitnah akan datang. Jadi yang terpenting sekarang ini, kuatkan iman, kuatkan Islam. Nanti akan menemukan makom ihsan dan menjadi orang-orang pilihan. Itu aja. Oke, terima kasih, Mbah. Silakan kembali. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak sopan menghadirkan jenengan ke sini yang lagi tugas.
Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersidar. Gimana Gus? Ya, yang jenengan tarik itu sebelum dimasukkan itu energinya sudah besar. Jadi belum masuk saja kena energinya sudah bangkit itu. Ya tadi nggak tahu apa yang masuk tapi besar sekali orangnya. Ya itu perbincangan dengan bangsa goib bisa diambil sisi positifnya, menambah wawasan kita sebagai bangsa manusia. Bila tidak sesuai dengan keimanan dari saudara-saudara, anggap saja hiburan dari konten kami ini yang ada hikmahnya, ada wawasannya, introspeksi diri kita masing-masing. Benar. Ya, itu cukup kali ini konten dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.